Kalau kita mau melakukan forecasting based on time series base itu sebetulnya yang kita forecast adalah tambahan row-nya gitu ya. Jadi kalau saya punya data 100 hari, kemudian saya mau forecast 10 hari ke depan, maka sebenarnya yang terjadi adalah engine akan menuliskan ya tambahan 10 row ke bawah gitu ya. Jadi forecast-nya bentuknya adalah row gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau enhance lagi, misalnya dari hasil forecast yang univariate ini menjadi multivariate dengan data-data lain ya, maka kemudian kita akan ubah gitu ya. Forecast-nya, base-nya atau improvement-nya adalah based on cross-sectional ya, jadi dia ke kanan gitu ya, arahnya jadi kolom-kolom gitu ya. Nah sekarang kalau kita bicara forecast gitu ya, kita bicara forecast ya, yang base-nya time series, ya. Nah teman-teman mungkin yang harus diingat simple sebetulnya adalah bahwa apapun yang bisa ditebak itu sebenarnya adalah baseline-nya gitu ya. Apapun yang bisa ditebak adalah baseline, atau di gambar ini adalah yang hijau gitu ya. Nah, jadi baseline kadang-kadang itu bisa jadi berbeda atau jauh dari actual gitu ya. Kenapa? Karena yang bisa dilakukan secanggih apapun dari sistem kita, kalau dia time series biasa, univariate, ini baseline ini yang bisa ditebak berdasarkan analisa tren. Jadi engine akan mendetek trennya seperti apa, kemudian seasonal-nya seperti apa, kemudian additive type-nya seperti apa, multiplicative type-nya seperti apa, kalau terjadi cycle ya cycle-nya seperti apa, dan seterusnya. Jadi semakin canggih engine-nya, maka semakin banyak penyusun baseline-nya ya, atau semakin kompleks dan lengkap penyusun baseline-nya gitu ya. Nah, kemudian perbedaannya gitu ya, perbedaannya itu kita sebut sebagai intervention impact gitu ya. Jadi secara umum segala sesuatu kejadian yang di luar dari tren, di luar dari seasonal, di luar dari additive ya, multiplicative type ya, itu kita sebut sebagai intervention impact. Nah, intervention impact penyebabnya bisa macam-macam nih. Bisa ada internal event, external event, bisa ada promotion baik dilakukan oleh kita maupun kompetitor, bisa karena curah hujan, bisa karena hari libur, bisa karena penyakit dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau sekarang kita mau mendetek intervensi yang terjadi apa, maka analisis kita yang kita lakukan adalah yang sifatnya column base ya, artinya kita pakai cross sectional teknik ya. Nah, artinya algoritma yang dipakai adalah algoritma yang memang dia cross sectional, jadi bukan time series base gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari gitu ya. Dan teman-teman harus ingat bahwa value yang kita tebak itu ada yang sifatnya sensitif terhadap intervention dan ada yang insensitif gitu ya. Nah, itu apa namanya? Teman-teman harus paham itu. Nah, jadi contoh nih misalnya case-nya. Itu saya mau main saham, saya mau tebak harga saham misalnya gitu ya, harga saham. Nah, ini tergantung posisinya, apakah bisa atau tidak gitu ya. Jadi bisa atau tidaknya ini tergantung dari positioning kita. Kalau saya mau investment, artinya saya mau invest di saham, artinya jangka panjang ya, itu artinya sebetulnya apakah saya bisa menggunakan algoritma? Jawabannya bisa. Ya, karena jangka panjang. Kenapa? Karena engine akan menangkap tadi tren, adakah seasonal, adakah additive-nya, adakah multiplikatifnya. Seasonal-nya kemudian juga akan ditentukan apakah sessionnya itu daily ya, kemudian weekly, monthly dan seterusnya, mungkin 6 bulanan ya kan, mungkin 2 tahunan, 6 tahunan dan sebagainya, itu bisa di set di algoritma kita gitu ya kan. Kemudian kalau saya nggak mau pakai untuk investment, saya mau pakai untuk trading gitu ya. Nah, kalau trading ya, nah itu harus cek dulu gitu ya. Trading kita cek dulunya gimana? Kita cek apakah terjadi random walk atau tidak. Jadi secara teori kemarin kita udah lihat, kalau terjadi random walk, maka secanggih apapun algoritmanya nggak akan bisa kita pakai gitu ya. Karena random walk itu apa namanya? Artinya terjadi sesuatu yang tidak beraturan, nggak ketemu nih baseline-nya gitu ya. Nah, kalau teman-teman nanti menemukan tadi saham kemudian bermasalah, oke, ini terjadi random walk, maka caranya yang kita ganti. Ya, jadi caranya kita gantinya gimana? Kita harus ikut dari data yang lain gitu ya. Jadi contoh misalnya kalau saham misalnya yang berhubungan sama bank itu rata-rata naik ya, maka
maka misalnya kita gunakan korelasi analisis, maka biasanya berhubungan sama insurance, berhubungan sama leasing, dia juga akan naik misalnya ya. Itu yang bisa kita lakukan ya, kalau kita mau gunakan trading. Nah, tapi kalau teman-teman udah saya mau trading tapi sangat rapid waktunya, saya mau jadi scalper gitu ya. Bisa nggak sih siapa namanya, misalnya membantu gitu ya. Secara teori dia bisa, tapi akurasinya mungkin tidak akan baik ya. Kenapa? Karena terjadi tadi random walk ya. Dan biasanya kalau kita itu apa namanya scalper, artinya mungkin yang tradingnya mungkin bisa per jam ya, atau per sekian menit misalnya gitu ya. Nah, maka itu lebih ke arah sebetulnya adalah tebak-tebakan. Jadi kita nggak bisa rely ke engine kita, tapi kita bisa rely ke namanya risk analysis ya. Artinya kita harus play di berapa role gitu ya, atau di berapa emiten. Misalnya saya akan selalu play minimal di 20 emiten supaya apa? Supaya kalau sekian gagal, yang sekian berhasil, jadi in total kita tidak rugi dan seterusnya gitu ya. Nah, saya dalam posisi ini tidak dalam rangka mengejarkan untuk trading, tapi berdasarkan saintifik itu yang terjadi gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa bedakan mana memang yang misalnya scalper yang sebetulnya itu based on apa namanya tebak-tebakan, mana yang memang kita bisa bantu dengan engine ya, supaya kita bisa pahami apa yang memungkinkan dibantu oleh machine learning dan mana yang tidak gitu ya. Nah, cuman itu salah satu yang menyebabkan kenapa jadi time series analysis itu menjadi sesuatu yang paling menarik gitu ya. Karena ini akhirnya menjadi algoritma yang mungkin paling sering dipakai secara individual gitu ya oleh orang mungkin yang hobinya memang dia invest di entah di saham, di komoditi ya dan sebagainya gitu ya. Nah, baik, kita akan kembali ya ke apa namanya ke case kita ya. Jadi nah, kita belajar dulu penggunaan ya. Jadi teman-teman kemarin kita sudah belajar ya bagaimana suatu apa namanya suatu data. Jadi contohnya ini istilah ada data, datanya sifatnya harian gitu ya. Jadi ada data harian ya. Data harian ya, kemudian kita mau melakukan forecasting gitu ya. Nah, maka ini tergantung algoritmanya. Algoritma seperti Prophet, maka dia bisa melakukan itu forecast gitu. Nah, tapi seperti kita tahu yang dihasilkan oleh si Prophet itu hanya baseline. Nah, in case kita mau meningkatkan performance-nya, maka harus digabung dengan algoritma lain. Algoritma lainnya itu apa? Ya kita bisa pilih algoritma-algoritma lain yang memang dia column base ya, atau dia apa namanya menggunakan apa independent variable ya gitu ya untuk menebak dependennya gitu ya, atau menggunakan beberapa variabel atau beberapa kolom untuk menebak target kolom kita gitu ya. Nah, dalam case yang kemarin kita belajar itu kita gunakan XGBoost gitu ya. Nah, jadi kalau di PAMA contohnya, kenapa kita perlu belajar ini? Karena seringkali produksi kita bergantung dengan cuaca ya, misalnya dengan hujan gitu ya. Jadi kalau kita mau forecast ke depan, ya itu kita harus apa namanya include misalnya cuaca gitu ya. Dan karena kita mau forecast, maka cuaca ke depan yang kita masukkan ya sebagai what if-nya ya kepada engine kita ya. Karena itu kemarin kita belajar adalah bagaimana kita mengenhance hasil dari learning ya dari time series kita dengan memasukkan data. Kemarin contohnya adalah kalender ya, event kalender ya. Jadi event kalender di sini adalah apakah hari tersebut ada hari libur, apakah dia double date ya, atau hari yang cantik 01, 01, 06, 06 dan sebagainya gitu ya. Apakah kemudian itu weekend, apakah awal bulan, akhir bulan, apakah itu cuti, apakah apa namanya itu apa namanya hari libur nasional dan seterusnya ya. Itu yang kita lakukan. Dan kemarin kita belajar juga kalau seandainya ada tambahan lagi eventnya tidak berdasarkan hari libur dan cuti bersama, tapi kita tambahkan misalnya based on kemarin penyakit ya, khususnya COVID. Nanti kalau teman-teman mau nambahkan berdasarkan cuaca apa dan sebagainya, ada berdasarkan ramalan cuaca apa dan sebagainya, ini bisa kita lakukan ya. Secara konsep sederhana teman-teman ya. Jadi artinya kalau kita lihat di sini di dalam metanode, teman-teman juga sudah terinfo ya, kalau metanode itu adalah beberapa node seperti ini ya. Kemudian kita jadikan satu, itu jadi bisa kita jadikan metanode atau bisa kita jadikan apa namanya komponen gitu ya. Nah, bedanya apa? Nanti kita juga belajar di sini. Kalau metanode dia hanya mengumpulkan aja. Kalau dia jadi komponen, dia punya kemampuan akhirnya dia menjadi
dashboard sebetulnya gitu ya komponennya. Atau sebetulnya kalau kita punya namanya server maka itu bisa kita ekspor ya, sehingga kemudian based on URL kita akan mendapatkan dashboardnya gitu ya. Dan seterusnya dashboard tersebut juga bisa kita print. Jadi kalau contoh di sini kita berhasil buat dashboard yang di bawah ini gitu ya. Kemudian kita print menjadi PDF gitu ya. Nah, kita balik lagi dulu di prosesnya ya. Jadi kalau kompleks-kompleksnya itu nanti teman-teman bisa pelajari. Saya sudah upload workflow-nya untuk yang daily gitu ya. Saya upload gitu ya. Teman-teman nanti bisa pelajari. Tapi kalau kita lihat di dalam metanote ini gitu ya. Ya, maka yang terjadi itu sebenarnya simple dalam metanote-nya, kita udah metanote lagi. Teman-teman nggak usah pusing yang lain-lainnya ini sebenarnya cuma karena istilahnya data pipeline aja gitu ya. Tapi intinya sebetulnya yang harus kita perhatikan adalah apakah kita perlu melakukan looping ya. Jadi looping di sini adalah karena saya balik lagi tadi, karena datanya di sini gitu ya, datanya adalah per area gitu ya. Ini channel report ada area gitu ya. Maka saya mau run forecastingnya per area ya. Karena itu pada saat saya merun ya kan, maka ini saya jadikan looping ya. Loopingnya apa? Ya loopingnya per area tadi, atau di sini namanya channel report gitu ya. Jadi per area gitu ya. Nah jadi setiap dia menjalankan sebetulnya profit dan XGBoost kita dalam metanote yang ini sebetulnya dia akan dijalankan berdasarkan area. Nah, kalau teman-teman mau lebih speed up ya, karena memang ternyata areanya banyak sekali dan sebagainya, maka bisa jadi loopnya dimasukkan ke dalam scriptnya Python-nya saja ya, itu juga memungkinkan gitu ya. Cuman dalam case ini supaya mudah dipelajari, loopnya ini kita taruh di luar gitu ya. Jadi artinya ini akan kita run per channel report kita, atau di sini case-nya adalah per area. Baik, kita masuk lagi ke metanote kita. Metanote ini gitu ya, ini kompleks juga teman-teman, nggak usah khawatir nih, kalau dilihat bisa dicek satu-satu. Cuman gini, intinya kita cuma punya dua script. Satu script yang di sini ya, ini script mengenai Python script mengenai profitnya gitu ya. Sementara di sini adalah script mengenai XGBoost-nya gitu ya. Nah, jadi kalau di sini misalnya hasil yang result yang dihasilkan itu sebetulnya adalah ya keluarannya ya setelah kita modify date-nya, yang kita keluarkan sebetulnya adalah hasil forecast-nya gitu ya. Jadi ada ini ada measure data aslinya dan ada forecast-nya ya. Ini adalah measure dari forecast-nya. Jadi itu ya. Jadi ada data aslinya misalnya 100 hari, kita forecast 50 hari ke depan, maka dia otomatis akan membuat tambahan 50 row gitu ya. Nah, di mana base-nya adalah dari forecast dari measure-nya, kemudian dia akan menghasilkan measure forecast-nya gitu ya. Dari proses learning dia ya, yang dihasilkan adalah baseline gitu ya. Nah, kemudian fungsi rule engine di sini itu ini hanya untuk menentukan row mana yang sebelah forecast, row mana yang sebetulnya dia merupakan angka actual ya. Ini simple gitu ya. Nah, kemudian secara prinsip kuncinya adalah setelah data ini dapat ya, kemudian teman-teman akan lakukan training testing lagi gitu ya. Kenapa? Karena kita akan terapkan algoritma baru. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di sini gitu ya, di data ini, maka sebetulnya dihasilkan oleh si Prophet ini kan adalah measure dari forecast-nya gitu ya. Jadi measure forecast-nya. Jadi kalau kita lihat di sini pada saat dia forecasting ya, maka measure-nya di sini dia akan 0 gitu ya sebetulnya ya. Ya, jadi kalau pada saat kita masuk ke yang forecast ya, maka dia measure-nya akan 0 ya di di forecast-nya gitu ya. Nah, jadi intinya adalah kita akan learning ya, atas ini adalah learning, yang bawah sini adalah testingnya gitu ya. Jadi kita akan learningnya based on apa? Based on tadi data-data yang measure forecast ya, ini yang keluarannya si Prophet, akan kita tambahkan data-data yang lain ya, yang flag-flag yang sudah kita buat dari event date dan event COVID ya, in case ini ya, untuk kemudian menebak si
nilai aslinya atau measure-nya gitu ya. Jadi dia learning lagi. Jadi tadi sudah ada data, ini sudah keluar nih measure forecast sudah keluar berdasarkan measure, tapi dia univariat, dia hanya baseline. Kemudian kita tambahkan lagi hasil baseline-nya dengan apa namanya, dengan kita masukkan data-data yang lain gitu ya. Gunanya apa? Gunanya untuk dia mengimprove proses learning-nya gitu ya. Nah, kalau hasilnya sudah oke menurut kita, maka kita kemudian bisa pakai cara ini untuk forecast. Jadi kita memperbaiki hasil dari measure forecast-nya gitu ya. Jadi prinsipnya simple ya. Jadi cuma teman-teman harus paham bahwa contoh saya punya 100 hari, saya forecast 50 hari, maka mesin kan menambah ada 50 tambahan row gitu ya. Nah, 50 tambahan row ini yang kemudian berserta 100 tadi, jadi 150 row yang akan dipakai untuk mesinnya belajar lagi gitu ya. Kalau training tentu yang kita pakai adalah apa namanya measure apa namanya yang actual gitu ya, yang maksudnya yang dia bukan hasil forecaster karena dia belajar. Nanti untuk menebak maka kita akan pakai hasil forecasternya yang 50 row-nya gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat detailnya di sini gitu ya. Nah, intinya sebetulnya adalah based on apa namanya data yang tadi kita dapat gitu ya. Jadi awalnya tuh si siapa namanya si Prophetnya hanya menghasilkan measure forecast gitu ya, dan tentu ada measure-nya. Kalau kita lihat data di bawah ini ada data-data yang apa namanya oh ini untuk training testingnya aja ya, kita pakai sama-sama data actual karena kan kalau yang feature-nya kita belum punya angkanya, jadi training testing kita pakai data actual. Nah sementara kalau udah oke nanti akan kita pakai untuk yang sifatnya adalah forecasting ya. Jadi datanya measure forecastnya sudah keluar dari si Prophet ya, measure-nya nggak ada. Kenapa? Karena ini kan yang ke depan gitu ya, flag-nya adalah forecast, maka data ini yang akan kita improve ya based on flag-flag yang kita punya ya, flag event date dan flag apa namanya COVID ya kemarin ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau buatnya flag curah hujan atau flag hari hujan atau tidak, silahkan gitu ya. Atau nanti kalau curah hujannya memang dia heavy, medium, low gitu ya, atau musim panas, silahkan teman-teman apa namanya tiru aja caranya ini gitu ya. Nah kemudian hasil prediction-nya. Nah prediction ini sebenarnya adalah prediction yang based on enhancement gitu ya. Nah ini karena datanya harian, maka kemudian ini kita summary jadi bulanan ya. Jadi ini summary jadi bulanan. Ini cuma supaya apa namanya bisa dicek karena resultnya kita mau keluarkan apa namanya gambarnya dalam bentuk bulanan gitu ya. Baik teman-teman, kemudian apa namanya result dari hasil sudah tadi ada loop-nya. Ini adalah untuk per area sudah keluar, kemudian ini sudah menjadi bulanan gitu ya. Ini adalah measure adalah angka actualnya. Forecast ini adalah forecast yang based on si Prophet yang time series based, dan ini enhanced forecast ini based on XGBoost yang sudah cross sectional gitu teman-teman ya. Jadi ini diharapkan adalah improvement-nya ya. Sehingga kalau teman-teman lihat gitu ya, di sini apa namanya result ya, ini sifatnya sudah menjadi bulanan. Kenapa? Karena tadi kita harian sudah disummary jadi bulan. Kalau teman-teman tetap harian silahkan juga gitu ya. Ini karena cuman mau disambung dengan bagaimana kita membuat reporting gitu ya. Nah, jadi yang harian tadi sudah simple ya, dia straightforward gitu ya. Nah, kemudian output ya, ini akan kita buatkan report. Nah, sekali lagi karena reportnya mau kita bagi berdasarkan area gitu ya, maka kita buat looping lagi nih untuk menghasilkan reportnya ya. Nah, jadi meta note yang ini tadi untuk yang si prediktif dan preskriptif ya, dari si Prophet sama XGBoost gitu ya. Nah, kemudian yang di sini ini kita buat komponen ya yang gunanya untuk menghasilkan report ya. Jadi kalau teman-teman punya beberapa note ya, jadi mungkin saya buka aja nih note-nya misalnya gini, apa namanya contoh misalnya saya punya note ini ya. Saya punya note itu ya, misalnya note-nya bentuknya simple deh, misalnya seperti ini ya. Saya ambil yang dua ini aja misalnya. Saya ambil note ini misalnya. Ya, kemudian saya apa namanya copy note ini di sini misalnya.
Nah, misalnya gini ya. Nah, ini kan arahnya dari sini berarti ngambil saya buat ini ya. Nah, ini kan kalau mau saya jadikan komponen ya, berarti ini saya tinggal pilih gitu ya. Kemudian ini akan saya create komponen. Nah, dia akan menjadi komponen gitu ya, menjadi yang atas ini. Ini kenapa kemudian ini ada birunya ini nggak ada? Karena di komponen ini kalau kita klik komponen ya, kita apa namanya open komponen gitu ya, maka yang bisa kita lakukan adalah kita bisa activate ini ada namanya open layout editor, dia ada editornya gitu ya. Nah, ini kalau saya klik enable reporting ya, saya finish gitu ya misalnya, maka sekarang dia jadi ada biru-birunya ini ya kan, jadi sudah diaktifkan komponennya itu bisa menghasilkan dashboard ya, dan dashboardnya bisa menghasilkan report ya, atau kumpulan dari report-report dan bisa di apa namanya ekspor ke PDF ya. Baik, ini saya tutup teman-teman ya. Jadi bedanya Metanote, kalau kita klik Metanote, kita buka Metanote-nya ya, dia nggak ada layoutnya gitu ya, nggak keluar gitu ya. Nah, tapi kalau kita pilih si, kalau kita jadikan komponen, komponen kita buka, maka dia ada open layout editor ya, ada tambahan menu di sini ya, open layout editor, di mana kita bisa memilih segala sesuatu yang sifatnya output ke dalam dashboard kita. Jadi kalau saya mau, oke, saya selipkan ada dashboard yang bentuknya begini nih, saya mau 2 isinya, atau saya mau selipkan yang 3 isinya, ya silahkan aja gitu teman-teman ya. Jadi ini bisa apa namanya, layoutnya tinggal di apa namanya, di diatur aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Baik, ini saya cancel ya. Jadi itu untuk layoutnya. Nah, apa yang bisa dimasukkan ke layout? Yang bisa dimasukkan ke layout adalah segala sesuatu output yang sifatnya adalah view gitu ya. Ya, baik dia view itu maksudnya baik dia line plot gitu ya. Misalnya kita punya line plot, ini mau saya masukkan bisa gitu ya. Atau kemudian saya masukkan lagi misalnya table view gitu ya. Nah, ini bisa kita masukkan. Pokoknya intinya adalah semua yang gambarnya kira-kira view yang biru-biru begini, nah ini bisa dimasukkan ke dalam part ya. Jadi kalau sini ada text view, di sini ada line plot, di sini ada table view. Kalau kita lihat di sini, ini kita masukkan di text view-nya, kita masukkan di atas, line plotnya di tengah-tengah, table view-nya di bawah gitu ya. Nah, jadi maksudnya adalah menampilkan output-nya gitu ya, output-nya. Kemudian karena tadi kita sudah aktifkan apa namanya enable reporting-nya, saya ulangi lagi ya. Jadi di sini sudah kita aktifkan tadi enable reporting-nya, maka dia keluarkan biru-birunya ini kan ya. Nah, birunya keluar. Nah, maka kita harus set. Jadi kita ambil note yang namanya apa namanya report template. Ya, betul, report template itu bicara masalah apa namanya bicara masalah sizing dan sebagainya gitu ya. Jadi ini report template-nya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat report template hanya set aja size-nya, ukurannya apa, apakah portrait, apakah landscape gitu ya. Ini size-nya tinggal di apa dipilih gitu ya. Dan termasuk ini nanti kalau mau dicetak dia ukurannya jadi apa gitu ya, hanya di set sini. Dan karena tadi ini ada grup start-nya, maka kita harus lakukan loop n. Ya, loop n-nya, jadi kalau teman-teman lihat nih, nanti cari aja loop n-nya yang bentuknya kotak, ininya kotak gitu ya. Karena kalau loop itu dia bentuknya bisa macam-macam. Jadi kalau loop n, ya loop n dia bisa macam-macam. Jadi teman-teman harus cari yang masuknya adalah kotak, keluarnya adalah table gitu ya. Jadi masuknya bentuknya adalah apa? Jadi cari aja nanti ya, di sini yang cocok adalah model loop n gitu ya, paling pertama gitu ya. Jadi caranya gitu. Karena kalau kita pakainya misalnya grup loop n ya, atau contohnya misalnya grup loop n, ya grup loop n misalnya, atau loop n gitu ya misalnya. Nah, ini nggak bisa nyambung karena ini kan dari apa namanya, dari kotak bentuknya kemudian ke segitiga, dia nggak bisa nyambung gitu ya. Jadi kita harus cari yang kotak ke kotak gitu ya. Nah, kalau segitiga ini artinya dia table. Table itu menghasilkan data kayak table di bawah ini gitu ya. Gambarannya begitu. Oke, jadi karena tadi kita sudah loop ya, maka akan sebetulnya dia ini menghasilkan report tadi kan. Ini report sudah dihasilkan nih. Cuman masing-masing loop dia menghasilkan satu area. Jadi contohnya tadi area barat dulu, area tengah, baru area timur. Nah, kemudian kalau kita mau gabungkan, maka kita tambah lagi satu node yang namanya
apa namanya report concat gitu ya. Ya report ya kita pilih reportnya yang keluarannya adalah nanti dia harus uh, segitiga ya karena dia table. Nah karena itu biar report concatnya kalau kita ambil yang ini report concatnya dia table ya. Kalau report concat yang ini kalau keluarannya tidak table gitu ya. Nah kalau table itu yang segitiga ya. Table itu maksudnya adalah bahwa dia apa namanya datanya bentuknya table ya. Data bentuk table itu seperti ini nih di bawah ini itu table maksudnya ya. Oke, nah report concat jadi intinya bedanya ini dan ini apa sih? Kalau ini tadi di run-nya dia adalah per looping ya, di mana looping kita tadi adalah area ya atau channel report. Di sini kita gabungin ya, ya udah kita gabungkan gitu ya. Areanya ada area barat, area tengah, area timur gitu ya. Nah, jadi kalau based on ini kemudian kita bisa set. Saya mau misalnya insert page break supaya tiap halaman dipisah karena saya mau buat satu report yang halamannya adalah area barat, kemudian halaman keduanya area tengah, area timur ya. Maka kita insert page break ya. Nah, next terserah kita mau apakan nanti kalau case di sini contohnya akan kita tulis atau write PDF ya. Jadi PDF-nya ini saya taruh di apa namanya di desktop gitu ya. Saya kasih nama PDF 1 ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini PDF-nya mana, ini adalah ya, ini adalah PDF-nya, contoh PDF-nya. Nah, ini hasil dari PDF kita ya. Jadi ada area barat, area tengah, area timur yang isinya tadi sesuai dengan yang kita set di komponen kita ya, di dashboard komponen kita. Jadi saya set ada judulnya, kemudian saya set ada line chartnya, dan saya set ada R-square dari profit dan R-square dari enhancement-nya ya, dari si XGBoost ya, untuk masing-masing wilayah dan datanya per bulan gitu ya. Jadi ini contoh kalau kita mau buat sampai bentuk report. Oh ya, nanti mungkin di next session kita juga akan belajar bagaimana membuat dashboard yang lebih kompleks ya, yang memang apa namanya based on apa namanya data yang mau kita analisis ya. Ini hanya sebagai pembuka aja bahwa di NIME ini punya capability juga bahwa dia bisa membuat dashboard dan bisa membuat reporting gitu ya. Oke, teman-teman itu kan tadi kan contoh yang kita hasilkan adalah harian gitu ya, hasilkan harian. Nah, sekarang gimana kalau datanya mau bulanan gitu ya? Nah, untuk time series yang sederhana itu sebetulnya dia nggak peduli gitu ya, nggak peduli dia mau harian, bulanan atau apa karena dia anggap cuma row. Jadi kalau datanya 100 row, kemudian saya forecast 10 ke depan, artinya dia memforecast 10 row ke depan. Dia nggak peduli apakah itu menit, apakah itu datanya itu harian ataukah datanya itu bulanan ya. Case-case seperti ini contohnya algoritma sederhana seperti Arima gitu ya. Dia begitu. Di Profit ya karena dia algoritmanya sudah lebih advance gitu ya. Maka kalau dia prosesnya bulanan, dia sudah memperhitungkan jumlah hari di bulan tersebut gitu. Jadi misalnya kayak Januari ada 31 hari, default 28 hari, ya. Maret 30, dia sudah menghitung itu gitu ya. Nah, karena itu kalau kita menggunakan Profit, kalau forecast kita harian ya itu bulanan ya, maka kita harus contoh nih, saya punya data bulanan, maka kita harus men-set dulu ya akhir bulannya. Jadi kita set dulu bahwa bulan tersebut ya kan dianggap sebagai akhir dari setiap bulan ya. Kenapa? Karena jumlah harinya akan berbeda gitu ya. Jadi saya kasih contoh ada case lain. Ya, ini juga sudah saya upload apa namanya workflow-nya, ya teman-teman bisa lihat. Contoh kalau saya punya data bulanan, contoh di sini saya punya data bulanan ya, data bulanan untuk setiap negara. Jadi kita punya data time series tapi per negara gitu ya. Ada value dari produksi apa namanya suatu produk, tapi dia per negara gitu ya. Ya jadi total ini ada 200-an negara, atau coba kita lihat sini ada ya 225 negara gitu ya. Masing-masing punya data produksi gitu ya.
dari tahun 2017 sampai terakhir 2022 Desember ya. Jadi kalau kita mau forecast yang bulanan, karena data ini bulanan, justru kalau di profit ya agak tricky sedikit gitu ya. Kenapa? Karena kita harus set bahwa bulanan tersebut adalah akhir setiap bulan ya. Kenapa kita perlu lakukan itu? Karena harinya berbeda-beda akhir setiap bulannya gitu ya. Jadi kadang-kadang justru karena algoritma yang sedikit lebih canggih, maka akhirnya forecast kita menjadi agak sedikit lebih kompleks gitu ya caranya, cuman akurasinya tentu akan lebih tinggi ya, compare kalau algoritma lain yang sebenarnya tidak peduli dia mau harian, mingguan, menitan, tahunan, pokoknya dianggap itu hanya sebagai row gitu ya. Baik. Nah, kalau teman-teman ingat kemarin ya, kalau kita punya data dari apa masing-masing country gitu ya, contohnya produksi masing-masing country ya, ada value-nya. Nah, ini teman harus ingat bahwa periodnya bisa jadi tidak komplit. Contoh nih kalau kita di Afghanistan ini ya, Afghanistan ya, ternyata dia datanya hanya ada di 2017-01 ya Januari, kemudian lompat misalnya di 2017-04 gitu ya. Ya, jadi lompat-lompat datanya dia gitu ya misalnya. Nah, padahal in case ini ya kita harus lihat ya seperti contohnya tadi yang data yang harian ya. Jadi artinya apakah ketidakadaan data ini kita anggap nol ya, dia tidak produksi sama sekali, atau sebetulnya dia ada produksinya tapi kita tidak punya datanya. Nah, ya. Dalam ini kita anggap bahwa sebetulnya bahwa kalau tidak ada datanya artinya sebetulnya dia memang tidak ada produksinya. Jadi pada saat bulan tersebut Afghanistan potensinya memang tidak memproduksi produk tersebut gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus melengkapi bulannya. Jadi bulan 02, bulan 03-nya harus muncul kan gitu ya. Terus nanti bulan 05, 06, 07-nya harus muncul gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian kita anggap tidak ada ya artinya untuk profit didiamkan saja karena dia otomatis akan mengenerate interpolasi ya. Interpolasi atau tebakan dari datanya gitu ya. Nah, kalau kita mau kemudian melengkapi ya bahwa setiap negara bulannya harus komplit gitu ya. Jadi row-nya harus komplit. Jadi kalau data itu dari 2017-01 sampai 2022-12, maka untuk setiap negara harus ada row dari masing-masing bulan gitu misalnya ya. Nah, maka sebelumnya kita udah pernah belajar, kita punya function yang namanya cross joiner. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Satu, kita akan distinct ya, atau gampangnya kita akan group by. Ini satu akan group by negaranya gitu ya. Group by negaranya ya. Kemudian kita akan group by juga bulannya atau periodnya ya. Kemudian kita cross joiner. Jadi di sini sebenarnya kita mendapatkan apa? Mendapatkan list dari seluruh negara dan setiap bulan. Ya, jadi kalau kita di sini punya 225 negara gitu ya, maka di sini kita punya 225 kali periodnya ya, masing-masing punya angka dari 2017-01 sampai 2022-12 gitu ya. Nah, ini untuk trik manipulasinya gitu ya. Nah, kemudian data itu akan kita joinkan dengan data aslinya ya, maksudnya apa? Supaya row-nya menjadi komplit gitu ya. Jadi kalau di sini misalnya row-nya kan tadi ada 12.044 ya. Di sini row-nya menjadi 16.200. Maka kita mau buat di sini menjadi 16.200 ya. Caranya apa? Dengan cara kita join tapi outer ya. Di sini left outer. Kenapa? Karena data yang di atas ini kita masukkan di table yang atas gitu ya. Data yang dari original kita masukkan yang bawah ya, sehingga kita cross supaya apa? Supaya sekarang row-nya menjadi 16.200 gitu ya, kita join di sini. Nah, karena itu misalnya kita akan punya data komplit ya kan, datanya kita punya secara komplit gitu ya, ya dari dari period gitu ya. Nah, yang kosong-kosong ya, yang missing value ini kita kasih nilai, contohnya kita kasih nilai ini seharusnya dia komplit ya datanya ya, ini cuma lompat-lompat karena data yang nggak komplit di bawah gitu ya. Nah, ini yang yang kosong-kosong kita set, kita kasih 0 gitu ya. Nah, itu di cara kita ini, sehingga akhirnya apa? Saya akan punya data kalau dia nggak ada jualannya, row-nya muncul tapi dia tidak ada jualannya itu. Nah, itu satu ya. Oke.
Jadi sekarang saya punya data sudah komplit dari masing-masing negara, saya punya data yang apa namanya, saya punya data yang komplit gitu ya, misalnya, dan saya punya data yang komplit. Nah, kemudian dari yang komplit tersebut kita akan apa namanya perlu lakukan apa, karena tadi hasilnya ini adalah kita cuma punya tabelnya gitu ya, kita punya apa namanya datanya, kita nggak tahu akhir harinya, sehingga kita harus ada manipulasi date. Jadi kita harus buat manipulation date ya, di sini adalah date range ya, misalnya dari 2017 ya sampai bebas nih, misalnya 2030, terserah yang daily ini sifatnya. Ya kenapa kita mau ambil end of date dari masing-masing bulan gitu ya. Jadi caranya apa sih? Ini kita tambahkan ada tambahan kolom, ada year month dalam bentuk number, dalam ada harinya gitu ya. Nah, gunanya apa? Gunanya karena kita mau buat nanti kita grup berdasarkan bulanan. Jadi adalah year month-nya ya. Kemudian akan kita grup based on year dan month ya. Tapi year month ini kemudian kita akan ambil maksimum dari day time-nya atau maksimum dari day of month-nya. Supaya apa sih goal-nya? Supaya sebenarnya kita mendapatkan end of day gitu ya, di sini dari masing-masing bulan ya dan tahun. Jadi end of day-nya kapan nih tanggalnya, ini tanggalnya ya. Jadi kalau 2017 01 dia sampai 31 dan seterusnya gitu ya. Gunanya supaya apa sih? Supaya saya dapat akhir harinya. Karena ini akan berpengaruh terhadap forecast kita gitu ya. Nah, kemudian next, kalau ini cuma manipulasi aja, tapi next-nya intinya kita punya period ya. Jadi karena tadi hasilnya dia bentuknya begini, ya maka ini gampangnya saya join aja kan di math formulanya, year-nya saya kali 100, tambah man, maksudnya supaya apa sih? Supaya jadi seperti ini periodnya kan, 2017 01 02 dan seterusnya gitu ya. Nah, based on ini baru kita manipulasi stringnya, karena kita butuh dipisahkan kan. Kalau di atas ini kan tadi periodnya adalah pakai tahun ya kan, minus tanggal gitu ya, minus bulan gitu ya. Maka kita manipulasi ya, berapa digit pertama ya, dan kemudian digit berikutnya kita kasih pemisah minus gitu ya, supaya dapat apa, supaya dapat periodnya sebagai berikut, supaya bisa dijoin ya. Nah, kalau kita sudah dapat yang komplit, jadi untuk masing-masing tahun, masing-masing bulan, akhir date-nya kapan ya, tanggalnya tanggal berapa, kemudian periodnya kita tahu, maka kita bisa join dengan yang di atas ya. Pokoknya supaya dapat apa sih? Supaya sekarang per masing-masing negara gitu ya, kita punya value dan kita punya date. Nah, date-nya ini sebenarnya akhir dari masing-masing apa bulan gitu ya. Ya, date akhir dari masing-masing bulan. Ya, ini yang mau kita apa namanya lakukan gitu ya. Oke. Jadi ini yang apa? Oke, jadi ini udah kita dapat datanya. Nah, kemudian kalau ini kita join, tadi kita dapat adalah akhir dari bulannya gitu ya, untuk data-data ini. Nah, next kemudian baru terserah kalau kita mau rename atau apa ya, dan ini kemudian kita apa, ini filter juga kalau kita mau filter negara tertentu, tapi case-nya ini setelah kita mau semua negara, maka jangan lupa kita looping gitu ya. Kita loopingnya adalah based on country, karena kita mau forecast-nya based on country-nya ya. Baru kemudian kita masuk ke Python script-nya. Nah, di Python script-nya ini teman-teman lihat ya. Contoh ini di Python script-nya. Teman-teman lihat, sebenarnya Python script-nya ini tidak ada yang diubah dari sebelumnya, hanya namanya aja. Jadi karena kolomnya namanya period gitu ya, maka kita isi period jadi DS ya, value-nya jadi Y-nya gitu ya. Dan kemudian di Prophet itu bisa kita set seasonality-nya. Ya karena datanya ini kita tahu bahwa dia datanya bulanan gitu ya, mau kita analis, maka weekly seasonality-nya kita false kan gitu ya. Jadi nggak pakai seasonality weekly gitu ya. Yang yearly-nya kita aktifkan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mau forecast 24 bulan ke depan atau 2 tahun ke depan, frekuensinya monthly ya. Jadi kalau yang daily, frekuensinya adalah daily. Jadi kita frekuensinya udah monthly. Sisanya nggak ada yang kita ubah gitu ya. Ini langsung kita run gitu ya. Maka hasilnya ya, ini seperti biasa nih, karena tadi di script-nya ini kita pisah ya.
sebenarnya bisa kita nggak usah pisah sih, keluarnya bisa satu aja. Cuman karena di sini tadi kolom apa namanya table pertamanya itu adalah inputnya apa adanya kita tampilkan, kolom kedua adalah apa namanya outputnya, kolom ketiga adalah forecastnya gitu ya. Maksudnya datanya kan ada nih output yang di atas ini ya. Jadi apa kita juga mengeluarkan apa forecastnya dan kita mau keluarkan pilihan kolomnya gitu ya. Jadi ini terserah kita ngesetnya gitu ya. Cuman di case ini maka output pertamanya ya table satunya ini isinya adalah apa namanya table satunya ini isinya adalah inputnya apa adanya ya. Table yang kedua ya atau yang output yang kedua ini adalah hasil dari prediction. Cuman kita keluarkan juga lower dan upper boundnya, maksudnya range-nya kita keluarkan juga ya. Kemudian yang ketiga ini outputnya adalah kolom-kolom yang digunakan ya, atau tadi untuk menebak karena sifatnya dia menebak baseline, maka kolom-kolom yang dipakai untuk menebak baseline. Jadi ada trend ya kan, kemudian ini ada lower uppernya kita masukkan ya, trendnya juga batas bawah batas atasnya kita masukkan ya, aditifnya, multiplikatifnya ya kita masukkan, yearly seasonality-nya kita masukkan ya kan di sini, kemudian ini yearly lower uppernya, range-nya ini masukkan. Jadi ini adalah penyusun dari apa namanya forecast kita ya, forecast baseline kita ya. Jadi kenapa dikeluarkan ya supaya teman-teman bisa lihat ya, ini menyusunnya berdasarkan kombinasi kolom-kolom ini ya untuk menemukan si apa namanya baseline-nya ya. Dan ini kalau ini modified time hanya karena outputnya di sini dia ada time-nya, di sini hanya untuk menghilangkan time-nya gitu ya. Oke. Nah, jadi by the end sebenarnya outputnya adalah sebagai berikut ya. Jadi kita punya date, ini ada country-nya, kemudian ada value-nya dan ada value prediction-nya ya. Cuman sesimpel itu, dan ini loop karena kita loop setiap negara gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian contoh nih dari based on ini, maka sebenarnya untuk setiap country, contoh kalau saya set country-nya adalah Jepang gitu ya, maka untuk setiap country kita akan dapat hasil forecast-nya gitu ya. Jadi ini misalnya untuk Jepang forecast-nya adalah sebagai berikut ya. Teman-teman perhatikan yang hijau ini adalah prediction-nya, polanya berulang gitu ya. Nah, sesuai dengan apa namanya, tadi ada trennya, kemudian ada cycle-nya, ada aditifnya, ada multiplikatif dan sebagainya, dan seasonal-nya kita pakai yearly seasonal gitu ya, untuk kemudian kita mendapatkan forecast-nya gitu ya. Kalau kita ganti misalnya, contoh nih menjadi China gitu ya. So kita lihat negara China. Nah, ini adalah hasil forecast untuk China gitu ya. Ya teman-teman, dan ini untuk masing-masing negara sekarang kita sudah punya hasil forecast-nya. Atau kalau saya pilih misalnya apa ya, USA gitu ya. Oke, ini forecastan untuk USA gitu ya. Jadi apa namanya? Sekarang kita dengan cara sederhana ini kita sudah punya forecast untuk 2 tahun ke depan untuk setiap negara gitu ya, dan datanya adalah bulanan ya. Cuman tadi trikinya saya kasih tahu ini, maksudnya apa, supaya gini, supaya pada saat teman-teman menggunakan algoritma, sebaiknya teman-teman juga sedikit paham nih ya mengenai algoritmanya. Contohnya algoritma yang tadi misalnya kita pakai adalah Prophet gitu ya, bagaimana Prophet menghandle data daily dan monthly, itu teman-teman harus apa namanya, harus aware gitu ya, paling nggak tahu sedikit teorinya, walaupun nggak usah terlalu fasih, tapi intinya adalah pada saat menggunakan algoritma kita tidak salah gitu ya. Ada forecast dari Prophet itu memperhitungkan jumlah hari, maka kalau kita bicara monthly gitu ya, maka sebetulnya itu adalah data sampai dengan akhir bulan, yang masing-masing bulan bisa berbeda jumlah harinya gitu ya. Nah, kenapa kita harus set seperti itu? Karena basicnya si Prophet adalah selalu dia akan memforecast secara harian. Tapi kalau begitu dia dikasih tahu monthly, maka dia akan forecast hanya sampai akhir hari setiap bulannya gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan algoritma yang lain bisa jadi tekniknya sedikit berbeda. Di case ini saya hanya apa namanya, menunjukkan ke teman-teman gitu ya, walaupun kadang-kadang menggunakan library itu mudah gitu ya, tapi hasilnya bisa jadi
tidak betul, salah satunya karena memang kita tidak memahami bagaimana algoritma tersebut bekerja gitu ya. Nah ini karena ini saya sertakan data yang daily dan monthly sehingga teman-teman bisa coba melihat ya kembali apa namanya bagaimana alur kerjanya ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang belum apa ya belum terlalu paham gitu ya, mungkin teman-teman bisa apa namanya coba untuk ini apa namanya saya coba untuk go through satu-satu ya flow-nya gitu ya sehingga teman-teman paham apa namanya apa yang dilakukan. Nah, flow itu tidak harus persis seperti ini sebetulnya gitu ya. Maksudnya orang bisa punya ini karena kayak nyusun Lego ya. Maksudnya orang bisa punya teknik yang berbeda ya. Cuman ini saya coba se-clear mungkin gitu ya. Nanti kalau teman-teman ini practical bisa jadi bisa buat flow yang jauh lebih ringkas ya dibanding ini atau bisa membuat flow yang jauh lebih apa namanya robust juga gitu ya. Jadi saya hanya memberikan ini flow yang basic gitu ya. Nah, kalau misalnya contoh ya, teman-teman tadi, oke, saya maunya datanya tadi kan country-nya banyak nih, ada 225. Saya nggak mau pilih per negara gitu ya. Ya teman-teman tinggal rubah aja gitu ya. Jadi misalnya saya mau rubahnya datanya sekarang adalah contoh nih dari outputnya ini saya mau berubah langsung secara internasional gitu misalnya, ya kan? Makanya teman-teman tinggal kasih aja misalnya date-nya, kemudian value prediction-nya, market-nya kita nggak usah pakai ya kan? Sorry ini, jadi kita masukkan date-nya aja, kemudian kita kasih value-nya kan, ya bentuknya dua-duanya adalah sum, ya kan? Kita lihat gambarnya ya, itu adalah sama-sama sum, ya kemudian saya mau namanya nggak berubah, oke. Jadi sebetulnya saya membuat berubah, simple ini adalah total dari seluruh negara gitu ya, berdasarkan akhir period gitu. Saya tinggal tampilkan gitu ya. Ya, ini adalah hasil untuk seluruh dunia gitu ya. Nah, kalau teman lihat di sini lihat tuh ada yang memang dia kan under ya dan ada yang ini karena sebetulnya in actual yang terjadi memang apa namanya masing-masing negara itu dia sensitif ya. Ada yang insensitif dan ada yang sensitif ya terhadap intervention gitu ya. Tapi ini adalah value-nya ya kan, ini adalah si actual-nya. Nah, kalau memang kebutuhan data kita adalah tahunan dan kita tidak butuh apa namanya prediksinya per negara, maka ada baiknya di depan tadi teman-teman sudah summary dulu. Jadi datanya bukan data per negara, tapi adalah data bulanan per total dunia misalnya gitu ya. Dan itu yang akan kita forecast gitu ya. Kenapa? Karena untuk masing-masing forecast setiap negara terjadi kan selisih ya, ya antara actual dan baseline-nya gitu ya. Jadi kalau tadi ada 225 negara, maka monthly yang kita dapatkan dari masing-masing negara kemudian baru disum, tentu akan lebih banyak errornya dibanding kita sum dulu ya secara monthly baru kemudian bahkan bahwa ini terjadi intervention gitu ya di apa namanya ada data gitu ya. Baik teman-teman, ini contoh ya yang mungkin apa namanya nanti teman-teman bisa lihat baik apa namanya yang daily maupun yang monthly. Dan tadi yang daily ada contohnya. Kalau mau monthly juga mau dikembangkan, misalnya monthly ada monthly event ya. Jadi apakah bulan tersebut dia musim salju misalnya suatu negara atau musim hujan atau apa, atau mau ditambahkan negara ini terlibat perang dan sebagainya, silahkan. Nanti tinggal dari hasil forecastan yang ini kita tambahkan yang cross section, bisa pakai algoritma memang yang biasanya adalah cross sectional gitu ya. Nah untuk hari ini mungkin materinya cukup teman-teman ya.